396 dari kelas 3C PGSD. Di sini, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan inklusif yang berkenaan dengan anak berkebutuhan khusus dengan klasifikasi tunalaras. Yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan inklusif merupakan sekolah yang menggabungkan antara anak normal, siswa normal, dengan siswa atau anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memerlukan layanan atau kebutuhan khusus secara spesifik yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki hambatan dalam perkembangan serta memiliki hambatan dalam cara belajarnya yang tentunya berbeda dengan anak pada umumnya dan memerlukan pendampingan khusus, baik itu dari guru-guru yang berpengalaman yang memiliki ilmu pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus maupun dari psikiater atau dokter anak. Nah, anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki beberapa klasifikasi yang diantaranya itu ada anak yang berkebutuhan khusus dan klasifikasi tunalaras. Nah, anak berkebutuhan khusus dan klasifikasi tunalaras merupakan anak yang memiliki penyimpangan perilaku akibat dari adanya hambatan perkembangan emosi serta atau hambatan sosial atau bahkan dari hambatan keduanya. Biasanya terjadi pada masa kanak-kanak atau pada masa remaja. Tunalaras ini pun juga memiliki tarafnya yang terdiri dari tunalaras rendah, tunalaras sedang, hingga tunalaras yang sangat berat. Nah, dari pengertiannya, tunalaras merupakan hambatan dari perkembangan emosi. Emosi itu sendiri berarti suatu keadaan atau perasaan yang sangat bergejolak pada diri setiap individu yang sifatnya secara sadar atau dapat dilakukan secara sadar. Nah, menurut Oxford English Dictionary mengartikan emosi itu sebagai suatu kegiatan atau pergolakan pikiran, emosi, nafsu, atau setiap keadaan mental yang sangat hebat. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa emosi merupakan suatu keadaan atau suatu kegiatan perilaku seseorang dalam meluapkan pikiran, perasaan, amarah yang terjadi secara sadar. Jika dilihat atau ditinjau anak sebagai suatu kelompok, anak yang pandai bereaksi lebih cenderung mudah emosional terhadap berbagai macam rangsangan dibandingkan anak-anak yang kurang pandai dalam bereaksi. Anak-anak yang pandai bereaksi ini juga mudah sekali dalam atau mampu mengendalikan ekspresi emosinya gitu loh. Nah, Freud juga mengemukakan atau mengeluarkan teorinya yang menyatakan bahwa kepribadian seorang anak itu dibentuk oleh dua kekuatan besar. Yang pertama itu saat anak mencari kesenangan, dan kedua untuk berusaha menghindari rasa sedih dan rasa tidak nyaman. Nah, dari teori tersebut dapat disimpulkan atau dikaitkan dengan bahwa belajar mengendalikan emosi mempunyai makna yang penting atau sangat penting bagi perkembangan anak, karena melalui pengendalian emosi, anak mampu memperlihatkan tingkah laku yang nampak dia tunjukkan ketika bertemu dengan seseorang. Dengan tingkah laku itulah kita, seorang yang memperhatikan dia, akan mengetahui apakah anak itu sudah berakhlak baik atau bahkan belum. Nah, sebagai contoh dari ketika seorang anak tidak dapat mengendalikan emosinya, yaitu ledakan emosi terjadi dan berhasil anak lakukan agar bisa mendapatkan kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi oleh orang tuanya, sehingga ketika dia menginginkan sesuatu di masa depan, dia akan melakukan hal-hal yang meledakkan emosi, dan nantinya itu akan menjadi kebiasaan, di mana jika seorang anak terus-terusan
meredakan emosi agar bisa terpenuhi kebutuhannya, dia tidak bisa belajar bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, tunalaras ini pun juga memiliki klasifikasi atau ciri-ciri khusus yang diantaranya pertama yaitu cenderung membangkang tadi. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, ketika menginginkan sesuatu, dia pasti akan meluapkan emosinya, marahi orang tuanya, mengacak-acak tempat tidurnya, meja, membanding-banding barang seperti itu dengan meluapkan emosi, sehingga membangkang apa yang diperintahkan atau apa yang disuruh oleh orang tuanya. Yang kedua, mudah terangsang emosinya, emosian, emosional dan mudah marah. Yang ketiga, sering melakukan tindakan agresif, merusak dan mengganggu, itu mengacak-acak barang, nangis, marah-marah, bahkan bisa saja memukul orang tuanya agar bisa orang tuanya memenuhi apa yang dia inginkan. Yang keempat, sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila dan atau norma hukum. Dan yang kelima, cenderung potensi belajarnya itu menurun atau rendah, motivasi belajarnya juga rendah karena sering bolos dan jarang masuk sekolah. Nah, agar bisa mengendalikan anak tunalaras ini, ada beberapa kebutuhan pembelajaran untuk anak tunalarasnya. Yang pertama itu perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif atau yang menyenangkan bagi seorang anaknya, bagi setiap anak yang mengalami tunalaras. Yang kedua, kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dari masalah yang dihadapi oleh seorang anaknya. Selain penataan lingkungan yang harus bisa kondusif dan bisa menenangkan hati seorang anak agar emosinya tidak terluapkan atau tidak dikeluarkan oleh seorang anaknya, kurikulum yang ada di sekolah pun juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, yang ketiga, adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris sesuai dengan bakat dan minatnya. Sesuai kompensatoris itu artinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswanya, tidak ada paksaan dari kedua orang tua atau guru. Nah, dan yang keempat, perlu adanya pengembangan akhlak atau mental melalui kegiatan sehari-hari dan contoh dari lingkungannya. Dicontohkan hal-hal yang baik agar bisa menumbuhkan akhlak dan perilaku yang baik pula terhadap anaknya, serta bukan hanya sekolah saja yang perlu mengendalikan emosi dan menumbuhkan perilaku yang baik kepada anak yang mengalami tunalaras, keluarga dan lingkungan masyarakat pun juga perlu mendukung agar emosi yang dimiliki oleh anak tunalaras ini bisa terkendali dengan baik. Nah, dari penjelasan yang saya kemukakan dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras merupakan anak yang memiliki hambatan atau penyimpangan perilaku karena adanya hambatan perkembangan emosi dan perkembangan sosial, dan memiliki ciri-ciri yang agresif, emosional, sering marah-marah, selalu melanggar norma yang berlaku di lingkungan masyarakat, bahkan bisa mengacak-acak dan mengganggu ketertiban umum. Nah, dengan begitu, untuk siapapun yang memiliki anak atau saudara yang mengalami gangguan emosional, sebisa mungkin kita juga bisa mengendalikan emosi kita agar kita tidak sama-sama emosi, dan anak pun senantiasa dilatih emosionalnya untuk tidak selalu menuruti apa yang siswa atau anak inginkan, agar tidak selalu setiap kebutuhan